Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di hari Rabu, di mana ada yang sudah libur, namun ada yang masih kerja. Namun kita tetap bertemu dengan Tuhan di siang hari ini, agar kita boleh mengalami pengalaman sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang hidup bergaul dengan Tuhan. Tidak hanya di pagi hari dan sore, malam, dan siang hari. Kita bertemu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan undang Roh Kudus hadir di hati kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita mulai acara dengan mendengarkan lagu buka ini. Kami persilahkan. Baik, mari kita tunduk kepala, kita dahului dengan doa. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami membutuhkan kuasa Roh Kudus. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang baik untuk menerima pelajaran firman Tuhan dari buku sekolah Sabat untuk hari ini. Terpujilah namamu ya Bapa.
Di dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang kepada saudara-saudara yang kekasih, umat-umat Tuhan yang saat ini mengikuti program Mari Berdoa dan Belajar Roh Nubuat dan Belajar Sekolah Sabat di siang hari ini. Baik saudara, pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini, Rabu tanggal 12 Mei, Allah dan Israel. Dan terima kasih Pendeta Simorangkir sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini. Nah saudara, inti pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini sebenarnya itu sudah dibahas kemarin. Karena kemarin saya ikuti, ya rupanya pembahasan kemarin lebih banyak membahas pelajaran Sekolah Sabat untuk hari ini, ya pembahasannya. Ya, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Mungkin karena temanya adalah perjanjian. Kemudian di dalam perjanjian itu tercakup mengenai 10 hukum, maka dihubungkanlah dengan pelajaran dan topik untuk hari ini. Jadi apa yang telah kita dengar kemarin, pelajaran kemarin yang dibawakan oleh Pendeta Chandra Paulus, maka hari ini saya akan melengkapi, ya. Saya akan melengkapi apa yang saya dapatkan, apa yang Tuhan berikan kepada saya pada saat ini, maka saya akan menyampaikannya kepada saudara-saudara. Nah, judulnya adalah Allah dan Israel. Ketika saya mempelajari pelajaran hari ini, saya baca berulang-ulang kali dari keterangan dan dari bacaan yang ada, ya khusus untuk pelajaran hari ini, maka saya dapati bahwa inti daripada pelajaran Sekolah Sabat hari ini, dari bacaan, dari keterangan semuanya, itu sudah dirangkum di dalam ayat tema kita, ayat tema untuk hari Rabu ini, yaitu Keluaran 19, ayat 5 dan 6. Jadi, keterangan yang disampaikan di dalam pelajaran sepanjang hari Rabu itu intinya ada di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan ayat 6. Jadi saya akan mencoba untuk membahas ayat temanya, ya. Karena dari situlah keterangan yang kita dapatkan yang ada di pelajaran kita. Jadi saya akan bahas dari ayat tema kita untuk hari ini di dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Mari, kalau saya pastikan Anda memegang buku Sekolah Sabat. Mari kita lihat ayat tema kita untuk hari Rabu ini, Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Saya akan baca. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi umat, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Inilah ayat inti kita yang dibahas di dalam keterangan dan juga bacaannya. Saya ingin menjabarkan ayat ini supaya kita bisa menjadi lebih jelas lagi. Mari kita lihat ayat ini tadi, ayat tema tadi. Keluaran 19 ayat 5 dan 6 itu dimulai dengan pernyataan atau dengan kalimat jadi sekarang. Sampai situ dulu. Ya. Kalimat jadi sekarang. Nah, Saudara, kalimat ini yang mengatakan jadi sekarang ini tidak berdiri sendiri. Ya, kalimat ini tidak berdiri sendiri. Artinya dia mempunyai hubungan dengan ayat sebelumnya dan kemudian dengan ayat sesudahnya. Jadi sekarang, kalimat jadi sekarang adalah penghubung antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Atau dengan kata lain, penghubung antara peristiwa yang telah terjadi, ya peristiwa yang sudah terjadi, yang sudah lebih dahulu terjadi, dengan peristiwa yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh Tuhan. Jadi ini untuk menghubungkan dua ayat ini, maka digunakanlah Tuhan menggunakan jadi sekarang. Nah, jadi menghubungkan peristiwa yang sudah terjadi dan kemudian yang akan terjadi.
Nah, sekarang pertanyaannya, peristiwa apa yang sudah terjadi ya yang dihubungkan dengan kalimat jadi sekarang? Nah, Keluaran 19 ayat 1. Ya, di situ kita kembali ke ayat sebelumnya ya, karena kan ayat tema kan ayat 5 dan 6. Ayat sebelumnya kita kembali ayat sebelumnya. Itu akan menjawab pertanyaan peristiwa apa yang sudah terjadi yang dihubungkan dengan jadi sekarang. Ayat 1. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu. Itu ayat yang pertama, yang sudah terjadi ya, yang Allah sudah buat lebih dahulu kepada bangsa Israel. Kemudian ayat yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini adalah peristiwa yang sudah terjadi, yang telah dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ya, dinyatakan kembali kepada Musa. Ya. Jadi ayat 1 dan kemudian ayat 4. Nah, melalui dua ayat ini, melalui dua ayat pertama dengan ayat yang keempat, maka saya mau katakan bahwa ada 4 hal, ya. Ada 4 hal yang dibuat Allah kepada bangsa Israel di dalam ayat 1 dan di dalam ayat yang keempat. Ya. Yang terkandung di dalamnya. Ada 4 hal yang dibuat Allah kepada bangsa Israel, ayat 1 dan ayat 4. Apa keempat hal itu? Pertama, ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, ya, pada saat Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, maka itu berarti bahwa Allah ingin agar mereka meninggalkan kehidupan lama dan memulaikan kehidupan yang baru. Jadi, dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Tuhan membebaskan mereka, Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir, maka Allah menginginkan agar bangsa Israel meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan Mesir ada kehidupan lama. Ya. Kehidupan di Mesir adalah kehidupan masa lalu, kehidupan lama. Allah keluarkan mereka dengan tujuan apa? Supaya memulaikan kehidupan yang baru. Kemudian yang kedua, yang terkandung di dalam dua ayat tadi ini. Yang kedua, dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, maka Allah ingin agar mereka melepaskan diri dari ikatan perbudakan secara jasmani, ya. Jadi saudara kalau baca di buku di buku Roh Nubuat dikatakan mereka itu dipaksa dengan kerja paksa, mereka tersiksa dengan kerja paksa sampai mereka kemudian mengerang berteriak minta tolong sama Tuhan. Karena apa? Pekerjaan mereka memang luar biasa, ya, menjadi tenaga kerja paksa di Mesir. Jadi ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, maka Allah ingin agar mereka itu dilepaskan dari ikatan perbudakan secara jasmani menuju kepada kebebasan atau kemerdekaan di dalam Tuhan. Itu yang kedua, yang terkandung yang kedua di dalam ayat 1 dan ayat 4. Kemudian yang ketiga yang terkandung di dalam ayat 1 dan 4 yang Tuhan sudah buat kepada mereka. Dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Allah ingin melepaskan mereka dari kehidupan penyembahan berhala yang sudah mengikat mereka. Bayangin saudara 400 tahun. Mereka terikat dengan situasi, dengan lingkungan kebiasaan penyembahan berhala. Mereka sudah terikat. Setiap hari yang mereka lihat penyembahan berhala, yang mereka saksikan penyembahan berhala, bahkan mereka ikut-ikutan di dalam penyembahan berhala. Jadi dengan dilepaskannya bangsa dari Mesir oleh Tuhan, maka Allah ingin melepaskan mereka dari penyembahan berhala untuk masuk kepada persekutuan dengan Tuhan. Kalau tidak seperti itu, tidak akan bisa dapat persekutuan mereka dengan Tuhan. Jadi harus dilepaskan, harus keluar dulu dari Mesir, baru kemudian bisa. Kemudian yang keempat, yang Tuhan buat kepada mereka, ya, kepada bangsa Israel yang telah terjadi. Dengan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, Allah ingin merubah status mereka. Selama mereka ada di Mesir, status mereka tidak akan pernah berubah. Jadi cara Tuhan supaya mereka keluar dari status mereka di Mesir, caranya adalah mereka harus dikeluarkan. Dan status mereka itu adalah budak. Sudah bisa bayangkan.
umat Tuhan, tetapi statusnya budak. Nah, untuk mengembalikan merubah status mereka, maka harus dikeluarkan mereka dari Mesir. Jadi Allah ingin dengan melepaskan bangsa Israel, melepaskan status mereka, merubah status mereka dari budak menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi umat Tuhan. Nah, inilah yang telah dibuat oleh Allah kepada bangsa Israel. 4 hal ini dari ayat 1 dan ayat yang keempat. Sesudah Allah membuat semua ini, mengatakan kepada Musa, kamu tahu apa yang aku sudah perbuat kepada kamu pada waktu keluar dari Mesir. Maka lalu kemudian muncullah kalimat ayat yang kelima, jadi sekarang. Nah, itu menghubungkan. Jadi untuk menerangkan bahwa ada sesuatu yang sudah terjadi pada masa yang lalu. Jadi sekarang apa? Aku punya rencana dan kerinduan untuk bangsa Israel. Nah, sekarang pertanyaannya, apa rencana Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka dilepaskan dari Mesir? Dengan kalimat, jadi sekarang Tuhan punya rencana, Tuhan punya kerinduan. Pertanyaannya, apa rencana dan kerinduan Allah kepada bangsa Israel? Kita masuk ke dalam ayat 5 bahagian B, ayat tema kita, ayat inti di pelajaran hari Rabu. Ini kerinduan Tuhan kepada mereka. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Aku telah melepaskan kamu, aku telah berbuat sesuatu kepada kamu, keluar dari Mesir. Begitu kamu keluar, nah sekarang ini Tuhan berkata kepada Musa, aku akan menjadikan mereka itu harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Jadi saudara, rupanya rencana dan kerinduan Allah adalah ingin menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangan Tuhan sendiri. Sebagai milik Tuhan sendiri. Itu kerinduan Tuhan, makanya dilepaskan dari perbudakan yang ada di Mesir. Pertanyaannya, kenapa? Menurut ayat ini, kenapa? Nah, ayat selanjutnya di dalam ayat 5 dikatakan, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Aku akan menjadikan kamu harta kesayanganku. Apa sebabnya? Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, kelihatannya nggak masuk, kelihatannya nggak. Alasannya Tuhan nggak masuk dengan rencananya. Karena dikatakan, aku akan jadikan kamu harta kesayangan, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kelihatannya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, makna yang terkandung dengan alasan Tuhan memilih bangsa Israel, akulah yang mempunyai seluruh bumi. Rupanya saya dapati ada dua arti, dua makna daripada kalimat Tuhan, akulah yang mempunyai seluruh bumi. Arti yang pertama, Allah adalah pemilik seluruh alam semesta. Dia pemilik seluruh alam semesta, langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Nah, karena Tuhan pemilik seluruh alam semesta, dia punya semuanya, maka Tuhan bebas untuk memilih siapa yang hendak untuk dipilih menjadi bangsa pilihannya. Ini dia semua punya semua. Kecuali kalau di perusahaan, kalau misalnya ada saham, ada 1-2 orang, 2-3 orang menanam saham, dia nggak bisa ambil keputusan sendiri, mesti berdiskusi dengan penanam saham yang satu, yang kedua. Tapi kalau dia pemilik saham tunggal, dia bebas, dia menentukan pilihan. Nah, Tuhan, dia memiliki seluruh alam semesta ini. Dia punya semuanya. Jadi karena dia punya, jadi dia bebas memilih siapa bangsa yang dia akan pilih untuk menjadi bangsa pilihan atau menjadi kesayangannya. Itu arti makna yang pertama. Arti yang kedua adalah walaupun Allah pemilik seluruh alam semesta ini, dia punya semuanya, langit, bumi, laut, dan segala isinya, tapi Allah tidak jadikan yang dia punya itu semua itu menjadi harta kesayangannya. Beda kalau manusia, kalau manusia berbeda. Contohnya begini, kita punya misalnya kita punya rumah mewah, kita punya mobil mewah, kita punya perabot-perabot rumah, di dalam rumah mewah semuanya. Kita punya deposito di bank. Kita punya segala kemewahan. Kemudian kita punya anak satu di rumah. Pertanyaan saya, dari kemewahan yang kita miliki semua dengan anak kita, mana yang kita jadikan harta kesayangan kita? Kita bisa jawab,
pasti kita akan pilih anak kita adalah melebihi dari kemewahan yang saya punya. Pasti kita akan pilih seperti itu. Nah, walaupun Allah pemilik seluruh alam semesta, tetapi dia tidak jadikan itu sebagai harta kesayangan. Nah, kalau kita kan kebanyakan kita lebih menyayangi harta dan lain sebagainya. Tetapi Allah mau, walaupun dia sudah memiliki semuanya, Allah mau ada satu bangsa yang dipilih menjadi harta kesayangannya sendiri. Itu sebabnya dia memilih bangsa Israel. Selain itu karena janjinya kepada Abraham, Ishak, lalu kemudian kepada Yakub. Nah, itu artinya. Jadi demikian juga dengan Allah, walaupun dia pemilik seluruh alam semesta, tetapi Allah mau ada satu umat yang dia punya miliknya sendiri, dan itu menjadi harta kesayangannya. Itu dia katakan kepada Musa, aku akan menjadikan mereka harta kesayanganku. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat seterusnya di dalam ayat tema kita, Tuhan menginginkan bukan hanya bangsa Israel menjadi harta kesayangan, bukan hanya jadi harta kesayangan, tapi ada lagi yang Tuhan inginkan, ya, yaitu Tuhan menginginkan selain bangsa Israel menjadi harta kesayangan, Tuhan juga ingin bangsa Israel menjadi kerajaan imam. Itu ayat selanjutnya itu di dalam ayat yang 5. Apa artinya kerajaan imam? Nah, saudara, kerajaan itu adalah pusat, ya, lambang pusat. Kerajaan adalah pusat. Imam adalah perantara antara manusia kepada Allah. Jadi kalau pada zaman bangsa Israel, kalau ada bangsa Israel ada umat yang mau membawa korban, dia bawa kepada imam. Imam kemudian mewakilinya, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi imam adalah perantara manusia kepada Allah. Nah, Tuhan mau supaya bangsa Israel menjadi kerajaan imam. Artinya apa? Menjadi pusat, kemudian menjadi perantara. Dengan kata lain yang saya mau katakan, dengan dengan keadaan sekarang ini, Allah ingin menjadikan bangsa Israel sebagai central of influence bagi bangsa-bangsa lain. Allah ingin. Tanpa ada central of influence, bangsa lain tidak akan pernah mengenal Tuhan siapa, pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup. Itu sebabnya harus ada satu bangsa dulu yang bisa menjadi central of influence, menjadi kerajaan imam, supaya mereka bisa menjadi perantara dan memperkenalkan inilah Tuhan yang kami sembah, yang maha kuasa, yang ajaib, dan kemudian yang dahsyat. Bukan hanya jadi harta kesayangan, bukan hanya jadi kerajaan imam, tetapi Tuhan juga ingin menjadi bangsa yang kudus. Artinya apa? Artinya apa? Diasingkan, ya, diasingkan dari bangsa-bangsa lain, ya, disendirikan. Artinya kalau bahasa itu dikatakan to set apart, ya, diasingkan, dibedakan dari yang lain. Tuhan ingin agar bangsa Israel menjadi harta kesayangan, menjadi kerajaan imam, lalu kemudian menjadi bangsa yang kudus. Itu kerinduan Tuhan, rencana Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi ada tetapinya, saudara-saudara. Ayat kita hari ini mengatakan demikian. Tetapi semua yang dijanjikan Tuhan tidak otomatis bisa langsung terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan nggak bilang begini, oke, sekarang kamu sudah jadi kesayangan saya. Oke, sekarang kamu sudah menjadi kerajaan imam. Sekarang kamu sudah menjadi bangsa yang kudus. Tuhan tidak bilang begitu. Kamu akan, ya, berarti ada sesuatu. Jadi tidak otomatis langsung terjadi ketika Tuhan berkata kepada Musa untuk bangsa Israel. Harus ada apa? Kerjasama. Nah, di Sekolah Sahabat disinggung itu keterangannya, ya. Saya ngambil keterangan dari Sekolah Sahabat. Untuk mendapatkan semua itu yang Tuhan janjikan, yang Tuhan akan berikan, maka harus ada kerjasama dengan bangsa Israel. Kerjasama. Nah, sekarang apa kerjasama yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau kerjasama dalam bentuk apa kerjasama Tuhan kepada bangsa Israel yang Tuhan minta? Ayat 5 bahagian A. Ini bentuk kerjasama yang Tuhan minta kepada bangsa Israel. Ayat 5 bahagian A. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi rupanya, saudara, yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel, janjinya bahwa kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku, menjadi kerajaan imam, menjadi bangsa yang kudus, itu semua bisa terjadi kalau kita ada kerjasama.
kerjasamanya adalah kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Saudara, kalau ini dikatakan cuma mendengar, tetapi sebenarnya itu artinya mendengar dan kemudian melakukannya. Sama dengan seperti kita bicara kepada anak, kalau kita nasihatkan kepada anak kita, waktu dia dengar, kita harapkan dia juga mengikuti apa yang kita katakan. Jadi syarat untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan adalah kerjasama. Dan kerjasama yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel adalah, pertama, harus sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Harus sungguh-sungguh. Yang kedua, berpegang pada perjanjianku. Ada 2 syarat yang Tuhan kasih, tapi ini sudah mencakup semua, ya, sudah mencakup semua. Mendengar firman, melakukannya, karena firman Tuhan katakan, hendaklah jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman. Ya. Kemudian Wahyu pasal 1 juga katakan, berbahagia mereka yang mendengar, ya, yang membaca, dan yang melakukannya. Berarti 3-tiganya harus kita lakukan, bukan cuma mendengar. Biasanya kalau mendengar, masuk kanan, kemudian keluar dari kiri. Itu kalau hanya mendengar. Tapi yang Tuhan inginkan, kamu mendengar, melakukannya, dan peganglah perjanjian, ya, yang sudah aku berikan, ya, semenjak pada zaman Abraham, Ishak, lalu kemudian Yakub. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, tanpa kerjasama, maka semuanya ini tidak akan pernah terjadi. Mari kita lihat contohnya. Contohnya pada waktu kelepasan bangsa Israel dari Mesir, ya, malam terakhir mereka di Mesir sebelum keluar, maka ada kerjasama antara Allah dengan bangsa Israel. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk adalah bagian Tuhan akan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, akan menuntun mereka. Tapi bagian daripada bangsa Israel adalah mengikuti perintah Tuhan. Bagian bangsa Israel mengikuti perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Yaitu menaruh darah anak domba di setiap ambang pintu rumah mereka. Menaruh darah anak domba di setiap ambang pintu rumah mereka. Itu bentuk kerjasamanya. Kalau tidak terjadi itu, maka ketika malaikat maut lewat, tidak ada darah, akan mati anak sulung di situ. Makanya Tuhan katakan, aku akan melepaskan kamu, tapi mari kita kerjasama. Yaitu malaikat maut akan lewat nanti. Kalau dilihat pintu tidak ada darah, akan ada kematian di dalam rumah itu anak sulung. Itu sebabnya bangsa Israel, mereka kemudian melakukan perintah Tuhan dengan menaruh darah anak domba di setiap ambang pintu rumah mereka. Sehingga dengan demikian, maka kemudian mereka selamat dan bisa kemudian keluar dari tanah Mesir. Demikian juga dengan bangsa Israel. Untuk menjadi harta kesayangan Tuhan, untuk menjadi kerajaan imam, untuk menjadi bangsa yang kudus, mereka harus bekerja sama dengan Allah, yaitu melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka perbuat. Jadi kerjasama mereka adalah menuruti perintah-perintah Allah. Dan pelajaran kemarin sudah dibahas banyak mengenai perintah-perintah Allah itu, ya, yaitu mengenai 10 perintah Tuhan. Jadi dikatakan kemarin, kalau sudah masih ingat, kita bukan menurut untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, itu sebabnya sebagai bentuk kita untuk rasa syukur kita kasih kepada Tuhan, maka bentuknya adalah kita menurut. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Dan Roma 5:8. Saya tidak bahas mengenai, tapi sudah kemarin dibahas, tapi saya akan singgung mengenai Roma 5:8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kapan Yesus mati untuk kita? Ketika kita masih berdosa. Tuhan nggak bilang begini, kamu suci dulu, ya, kamu kudus dulu, kamu menurut dulu baru kemudian aku akan mati. Dia nggak bilang begitu. Ketika kita masih berdosa, maka Yesus sudah mati untuk kita. Dengan kata lain, kita sudah diselamatkan lebih dahulu. Nah, apa yang perlu kita buat karena sudah diselamatkan? Yang kita adalah kita mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Jadi menurut oleh karena saya mengasihi Tuhan. Menurut oleh karena saya mencintai Tuhan. Menurut oleh karena Tuhan sudah berbuat sesuatu kepada saya, sudah menyelamatkan saya, Tuhan, bentuk kasih saya kepadamu Tuhan,
saya akan mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Itulah yang disampaikan Allah kepada Musa untuk bangsa Israel, yaitu harus ada kerjasama. Bagian Tuhan adalah menyelamatkan mereka, bagian Israel adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka bisa menjadi bangsa, betul-betul bangsa harta kesayangan, menjadi kerajaan imam, dan menjadi bangsa yang kudus. Nah, inilah pelajaran sekolah sahabat di hari Rabu yang saya bisa sampaikan, yang saya bisa bahagikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih Pendeta Jumi Lumangkun yang sudah membawakan pelajaran sekolah sahabat dengan baik. Terima kasih. Dan nama Tuhan ditinggikan. Nah, satu hal jangan lupa, bagaimana ini kita aplikasikan, I will go, ya, untuk kita saksikan kepada orang lain. Bisakah kita bersaksi, kita harus mencintai hukum Tuhan? Nah, itu dia. Ya. Tidak hanya kasih karunia, tetapi hukum Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pastikan, bahwasanya kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan, tapi di saat yang sama, kasih karunia dan melakukan hukum Tuhan adalah hal yang hasil daripada kasih karunia itu. Semoga Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk bersaksi. Kita dengarkan lagu penutup. Baru itu kita akan berdoa. Pendeta Jimmy Lumangkun akan pimpin kita doa penutup. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Pada waktu kesusahan atau waktu sukacita, aku tetap rasa aman karena Tuhan yang menjaga. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Bila kerjaku selesai dan aku sudah menang, tidak ku takut maut lagi bila ku tiba di surga. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku. Dengan setia ku turut Dia, karena Tuhan pimpin
Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi kami naikkan ucapan syukur dan pujian kami kepadamu. Oleh karena pada hari ini di pertengahan minggu ini, di siang hari ini juga, kami boleh menerima akan berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami untuk memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kami melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih ya Bapa, oleh karena pengalaman dari bangsa Israel menjadi pelajaran bagi kami, menjadi teguran bagi kami, bahkan memberikan pengharapan kepastian, sebagaimana Tuhan telah menjanjikan tanah Kanaan jasmani yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel dan diduduki oleh dua hamba Tuhan, Kaleb dan Yosua, maka kami juga percaya bahwa Kanaan surgawi Tuhan Kau sudah sediakan bagi kami. Ajar kami ya Bapa, bukan hanya mendengar akan firman Tuhan, bukan hanya membaca, tetapi ajar kami, relakan hati kami dengan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Karena yang berbahagia adalah yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukannya. Terutama biarlah kasih Tuhan boleh menjadi bahagian kami, dan kami boleh itu nyatakan kepada setiap orang, supaya dengan demikian melalui kasih itu nama Tuhan dikenal, nama Tuhan dipuji dan juga dimuliakan. Berkati saudara-saudara kami yang sudah mengikuti tergabung di dalam aplikasi Zoom pada siang hari ini. Tuhan tahu kebutuhan kami masing-masing, pergumulan kami percaya berkat dan kasih Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami rindu bukan hanya kami boleh mendengar firman Tuhan melalui Zoom ini, tetapi mendengar juga suara Tuhan bila mana Engkau datang pada kali yang kedua. Mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami sembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Amen. Salam sejahtera bagi kita semua yang sudah bergabung di acara ibadah Jemaat Fisdak pada saat ini. Malam hari waktu New Jersey, sore hari waktu Washington State dan California, dan juga Colorado, dan juga tentunya pagi hari waktu Indonesia. Kita bersyukur dapat kembali bertemu untuk mendengarkan bersama-sama atau mempelajari bersama firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kita. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan pertama-tama mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Kita pada malam hari ini, pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021, kita akan mempelajari tentang perjanjian Allah di Sinai. Kalau waktu-waktu sebelumnya, mulai dengan kepada Adam, lalu kemudian kepada Nuh, lalu kemudian kepada Abraham, kita melihat sepertinya janji-janji itu ditujukan kepada individu satu kepada individu lainnya. Dan sekarang inilah kita melihat bagaimana perjanjian di Sinai seperti yang kita sudah bahas waktu yang lalu, itu merujuk kepada satu bangsa, ya, kepada satu bangsa. Perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai. Nah, kita akan melihat nanti bagaimana perjanjian ini cukup unik dan apa kira-kira tujuan daripada setiap perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Ya, kita sudah tahu kepada Abraham misalnya dia akan diberikan apa ya, keturunan, tanah dan lain sebagainya. Tapi apa ujung-ujung daripada setiap perjanjian Allah itu untuk apa? Apakah hanya supaya kita mendapatkan satu tanah atau tempat, atau mendapatkan nama yang besar, bangsa yang besar? Apa kira-kira tujuan daripada perjanjian yang Allah buat? Kita akan lihat pada saat ini ya. Mari kita lihat lebih dahulu perjanjian yang Allah buat kepada umat-umat Tuhan di Sinai. Sana dikatakan, pelajaran sekolah Sabat kita katakan atau menuliskan sebagai berikut. Buku Keluaran menarik perhatian pembaca pada 3 peristiwa besar, 3 peristiwa yang besar. Sama seperti 3 gunung, peristiwa Keluaran itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi peristiwa besar adalah Exodus atau keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Lalu kemudian adalah penetapan perjanjian. Adanya apa? Setelah mereka diselamatkan, lalu dibuatlah apa? Perjanjian kepada mereka karena mereka lah yang akan menjadi anak kepunyaan atau bangsa kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Lalu peristiwa ketiga yang terbesar adalah membangun tabernakel atau bait suci atau kemah suci yang berdiri di kaki gunung. Nah, penepatan perjanjian, the ratification of covenant ini atau dibuatnya perjanjian itu dicatat dalam Keluaran 19 sampai Keluaran pasal 24. Dan itu adalah gunung Everest dari 3 perjanjian atau 3 peristiwa besar tersebut. Jadi perjanjian itu. Nah,
Sebuah garis besar singkat dari Keluaran 19 sampai 24 menunjukkan urutan dan hubungan dari ketiga peristiwa besar tersebut. Jika kita memiliki waktu, jika Anda memiliki waktu ya, maka Anda dapat membaca ayat-ayat ini yang terdapat di bawah ini. Tapi jika Anda tidak memiliki waktu membaca semua ayat ini yang didaftarkan di bawah ini, fokuslah pada urutan-urutan peristiwanya. Peristiwa yang pertama, ini berurutan ya. Pertama, orang Israel tiba dan berkemah di Sinai setelah dilepaskan oleh Tuhan. Itu kita bisa baca dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 2. Lalu yang kedua adalah adanya proposal perjanjian Tuhan dengan Israel. Itu di ayat yang ketiga sampai 6. Setelah dibuat mereka dilepaskan, maka Tuhan membuat satu proposal perjanjian dalam Keluaran 19 ayat 3 sampai ke 6. Lalu kemudian yang ketiga, tanggapan Israel. Apa respons mereka pada saat mereka menerima perjanjian itu? Keluaran 19 ayat 7 dan 8. Lalu yang keempat, yang terjadi adalah persiapan kemudian dibuat untuk menerima perjanjian itu secara formal. Keluaran 19 ayat 9 sampai dengan 25. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Perjanjian itu dibuat dengan apa? Diumumkannya 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan, 10 yarah atau arah agar supaya menuntun bangsa ini yang sudah diselamatkan untuk tetap berada dalam satu keselamatan, satu perjalanan keselamatan, maka diberikanlah 10 firman Allah, the word of God, 10 davar, 10 firman diberikan kepada mereka. Itu yang kelima ya. Lalu yang keenam, saya tidak, pada saat saya pindah ke slide, gantinya dia jadi 6, 7, dan 8, dia menjadi 1, 3, tapi ini sesuai yang keenam ya. Yang keenam adalah Musa menjadi sebagai pengantara perjanjian. Keluaran 20 ayat 18 sampai dengan 21. Lalu yang ketujuh adalah prinsip-prinsip perjanjian diucapkan. Prinsip-prinsip perjanjian diucapkan. Keluaran 20 ayat 22 sampai Keluaran 23 ayatnya yang ke-22. Lalu yang terakhir adalah pengesahan perjanjian itu. Keluaran 24 ayat 1 sampai dengan 18. Perjanjian ini, the covenant ini memainkan satu peran penting dalam rencana keselamatan. Itu adalah perjanjian yang keempat yang didaftarkan dalam kitab suci. Yang mendahuluinya adalah perjanjian dengan Adam, Nuh, dan apa? Yang ketiga dengan Abraham. Dan di dalamnya Allah menyatakan dirinya sendiri secara lengkap dari yang sebelumnya. Lebih khusus ketika upacara bait suci ditetapkan. Tidak ada itu dia dinyatakan kepada apa ya? Kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh ataupun kepada Abraham. Bait suci ini ditetapkan pada saat dibuat perjanjian di Sinai. Jadi, bait suci menjadi alat untuk mana Allah menunjukkan kepada umat Israel atau umat-umat Allah rencana keselamatan yang harus mereka nyatakan kepada dunia. Jadi inilah, bait suci ini adalah satu elemen baru ya, yang kita lihat, yang diberikan pada saat perjanjian di Sinai itu apa? Pada saat perjanjian di Sinai itu diberikan. Nah, kita sudah membahas waktu lalu, pernah kita singgung tentang perjanjian di Sinai itu bagaimana. Tapi malam ini pada saat kita ada tambahan sebentar, fokus kita adalah kepada bait suci ini. Ya, fokus kita sedikit kepada bait suci ini. Kenapa? Karena ini menjadi alat untuk mana dikatakan Allah menunjukkan kepada umat rencana keselamatan yang harus mereka nyatakan kepada dunia. Meskipun Tuhan telah menebus Israel dari perbudakan Mesir, Dia merindukan mereka. Merindukan mereka untuk apa? Merindukan mereka untuk mengerti bahwa penebusan itu memiliki arti yang lebih penting dari sekedar kebebasan perbudakan fisik. Jadi dengan kata lain, bahwa penebusan, ya, keselamatan itu, atau berkat Allah yang sudah diberikan kepada mereka itu, lebih daripada kebebasan mereka daripada masalah fisik. Masalah mereka diperbudak secara fisik oleh orang Mesir. Keselamatan Allah itu lebih daripada masalah-masalah yang ada dalam dunia ini. Apa itu? Dia ingin menebus mereka yang terutama, bukan dari melepaskan mereka dari masalah fisik, tetapi kerinduan Allah adalah menebus mereka dan kita dari dosa, dari perbudakan yang sesungguhnya. Dan hal ini
mungkin hanya terjadi melalui pengorbanan Mesias, ya. Pengorbanan Mesias. Kalau mereka ditebus dari perhambaan di Mesir, Allahnya apa ya? Allahnya bikin mujizat, tidak ada anak Allah yang harus mati di situ. Ya, tidak ada bahkan orang yang harus mati dengan kata lain. Tetapi untuk menebus dari dosa, harus ada juru selamat, harus ada Mesias. Dan penebusan Mesias ini seperti yang diajarkan oleh simbol-simbol pelayanan bait suci. Tidak heran, karena tidak lama sesudah mereka ditebus dari perbudakan dan diberikan hukum, 10 firman atau 10 hukum, orang Israel diberikan petunjuk untuk membangun pelayanan bait suci. Pelayanan bait suci. Karena di dalamnya Allah menyatakan kepada mereka rencana penebusan yang merupakan maksud dan tujuan utama perjanjian itu. Yang terutama tentu saja ya, maksud dan tujuan utama dibuatnya perjanjian itu bukan apa ya? Ya tentu saja 10 hukum itu penting untuk menjaga mereka supaya mereka jangan lari dari satu perjanjian. Tetapi 10 hukum tidak menyelamatkan. 10 hukum tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah apa? Adalah darah Kristus. Yang menyelamatkan adalah kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah, darah yang tercurah itu adalah sesuatu yang sudah dilambangkan melalui pelayanan bait suci. Melalui pelayanan bait suci. Dan tidak heran, pelayanan bait suci itulah yang merupakan maksud dan tujuan utama perjanjian itu. Karena perjanjian itu sia-sia jika bukan satu perjanjian keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada umat manusia yang telah jatuh. Jadi perjanjian kepada Adam dan Hawa, perjanjian kepada Nuh, itu bukan supaya Nuh disambung hidupnya ya dalam bahtera, atau bukan supaya Abraham punya nama yang besar, atau punya tanah, atau menjadi bapa segala bangsa yang besar. Betul, itu semua dapat menjadi bagian. Tetapi yang paling utama adalah bahwa perjanjian itu membawa umat manusia kepada satu keselamatan dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Jadi itulah yang ada di Eden ya. Itulah yang ada di Eden dan itulah juga yang ada di Sinai. Mengapa? Mengapakah perjanjian antara Allah dan umat Israel itu penting? Kalau kita bisa baca, itu dikatakan itu ya, penebusan kembali. Ulangan 29 ayat 10 sampai 13 berbicara tentang penebusan, hubungan yang diperbaiki, hubungan yang diperbaharui. Dosa telah menyebabkan adanya pemisahan. Dosa telah menyebabkan adanya pemisah antara manusia yang berdosa dan Allah yang tidak berdosa. Ya. Dan inilah pada malam hari ini kita mencoba secara singkat saja. Ya, ini adalah satu pembahasan yang kalau Anda belajar teologi ya, dengan kata lain dididik untuk menjadi misalnya pendeta di Universitas Kelabat atau Universitas Advent Indonesia di Bandung atau di Pematang Siantar Surya Nusantara, maka Anda akan pelajari ini mungkin sepanjang satu semester ya, sepanjang satu semester. Tapi kita coba untuk lihat ya bagaimana bait suci ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan rencana penebusan ya. Keluaran 25 ayat 8 katakan apa? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Lalu kemudian struktur kemah tersebut di ayat 9 dan seterusnya Tuhan berikan secara mendetail, seperti Tuhan memberikan secara mendetail bagaimana Nuh harus membangun bahtera. Ya, Nuh harus membangun bahtera secara detail Tuhan berikan. Dan demikian juga dengan tempat kudus ini. Supaya dikatakan apa? Supaya Allah akan diam di tempat mereka. Nah, pertanyaannya, apakah Allah memerlukan tempat tinggal? Nah, apakah Allah memerlukan tempat tinggal? Apakah Allah akan kedinginan di malam hari atau kepanasan di siang hari, makanya dia perlu rumah, tempat tinggal seperti saudara dan saya? Di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, pada saat Salomo mendedikasikan Ka'bah untuk Allah, ini yang dia katakan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jadi kenapa kita sering sebutkan apa? Rumah Allah. Ya, Ka'bah Allah.
Kenapa? Itu menjadi secara literal menjadi tempat Allah untuk apa? Supaya Allah ada apa? Bisa beristirahat di dalamnya pada saat Allah capek atau dia terhindar dari kepanasan atau kedinginan. Tetapi itu merupakan satu simbol. Ya. Ka'bah suci, ya, Ka'bah suci, kemah yang ada di padang gurun maupun Ka'bah yang dibangun oleh Salomo, itu adalah apa ya? Itu adalah simbol terhadap sesuatu, ya. Simbol terhadap sesuatu. Yang mana apa ya? Seperti di padang gurun, di mana struktur dan upacara di bait suci itu berfungsi sebagai simbol. Berfungsi sebagai simbol untuk apa? Untuk menggambarkan urutan dan proses. Nah, Anda sering mendengar ini satu perabot di Ka'bah ini, wah ini perabot ini melambangkan ini dan itu. Tapi mari kita lihat bukan secara mendetail kepada perabot, walaupun itu dapat kita lakukan. Tapi mari kita lihat secara keseluruhan Ka'bah tersebut yang menggambarkan urutan dan proses keselamatan. Urutan dan proses keselamatan. Bagaimana manusia dapat datang kepada Allah. Kenapa? Karena sejak dosa masuk di dalam dunia ini, manusia tidak dapat memandang wajah kemuliaan Allah. Mati manusia. Ya itulah sebabnya harus apa? Dipisahkan. Ya. Manusia harus dipisahkan dari Allah. Tapi pada saat kita melihat ada proses, artinya pada saat kita melihat struktur dan upacara di bait suci, maka kita bisa melihat bagaimana simbol telah diusahakan untuk menghubungkan manusia kembali dengan Allah. Nah, kenapa perlu ada apa ya? Ka'bah. Kenapa perlu ada sesuatu yang dilihat? Kenapa Tuhan harus suruh untuk mengampuni dosamu, kalau dosamu begini dan begitu, kamu harus bawa anak domba, lalu kita harus bawa di Ka'bah, lalu bukan imam yang potong, kita yang harus potong sendiri itu anak domba itu, ataupun binatang lainnya ya. Harus kita yang potong. Itu supaya apa? Supaya kita bisa lihat secara visual. Manusia dikatakan adalah human are visual creatures. Kita melihat segala sesuatu itu secara apa? Kalau kita lihat itu secara visual, maka itu lebih boleh dikatakan lebih pakem, lebih dapat apa? Lebih dapat dimengerti. Ide-ide kalau dosen misalnya, dosen hanya ngomong, lalu tidak ada gambar, tidak ada tulisan yang dia tulis, itu cepat berlalu dari manusia ya. Cepat berlalu dari pikiran manusia. Kenapa manusia itu suka melihat grafik? Makanya segala sesuatu kalau ada grafik, ada gambar, orang lebih apa? Lebih kena, karena itulah. Ya. Karena itulah proses secara alamiah dari otak kita. 90% dari informasi itu dikatakan, itu absorbed by brain, itu dapat dilihat itu dari segi apa? Visual. Ya, visual. Kalau kita bisa lihat, kalau saya cuma cerita, wah, saudara-saudara ada kecelakaan, waduh mengerikan sekali. Wah, Anda ya oke lah mengerikan. Itu Pendeta Rantung cuma bicara ada kecelakaannya mengerikan. Tapi begitu saya tunjukkan foto-foto orang yang sedang kecelakaan, waduh, Anda bisa tidak tidur. Kalau saya hanya ngomong, saudara, tadi saya lihat kecelakaan yang begitu hebat. Oh iya, di mana? Di Edison, di Route 1 di Edison, New Jersey. Anda oke. Ya udah, begitu. Anda bisa tidur tenang. Tapi kalau saya sampai harus tampilkan foto bagaimana kecelakaan itu begitu hebatnya, gambarannya secara grafik, wah Anda bisa-bisa minggu-mingguan tidak tidur oleh sebab gambar yang mengerikan. Karena itulah otak kita. Ya otak kita ya, we process. Apalagi saat ini ya, attention span, ya perhatian orang itu terhadap, kalau misalnya saya berbicara, attention manusia itu kalau saya cuma ngomong saja itu paling tinggi saat ini sejak tahun 2000, saya percaya sejak tahun 2000 dikatakan itu hanya 5 menit. Ya, hanya 5 menit. Jadi kalau sampai saya hanya ngomong tidak ada gambar dan lain sebagainya, Anda perhatiannya cuma 5 menit. Tapi kalau ada grafik, ada gambar, maka itu bisa lebih bertahan lama ya, lebih bertahan lama. Makanya anak-anak coba, mana anak-anak muda kita, mana yang mereka lebih suka dengar? Mereka suka mendengar apa ya? Novel atau mereka menonton film atau apa? Wah, nonton film. Ya, itu lebih apa? Ada grafiknya, ada yang mereka bisa lihat. Jadi itulah manusia. Itulah sebabnya Yesus pada saat dia berbicara, dia berkhotbah, dia tidak ada apa PowerPoint waktu saat itu ya. Tetapi dia menggunakan perumpamaan karena orang-orang di zaman Yesus langsung dapat apa? Memvisualisasikan segala sesuatu yang Yesus apa? Katakan. Ya.
Yesus ada seorang gembala yang memiliki 100 domba. Mereka orang-orang di zaman Yesus langsung apa? Bisa tahu domba itu bagaimana. Tapi orang-orang sekarang, anak-anak kita yang ada di Amerika, domba itu mungkin, wah, apa itu domba? Begitu muncul gambar domba, oh itu rupanya domba. Baru mereka mengerti. Jadi itulah sebabnya parables, perumpamaan Yesus itu digunakan dengan apa? Dia gunakan supaya orang langsung apa? Dapat apa? Membayangkan khotbah yang Yesus bawakan. Dan itulah sebabnya pada saat Tuhan memberikan bait suci, itulah satu gambaran yang jelas yang dapat dilihat pada saat orang-orang Israel itu datang untuk dapat apa? Diampuni dosanya, agar supaya mereka dapat disatukan kembali kepada Allah. Mereka sudah berdosa, dan untuk menjadi anak Allah mereka harus apa? Menghilangkan dosa-dosa tersebut, dan mereka harus apa? Mengikuti proses dan upacara-upacara apa? Upacara-upacara di bait suci. Yang pertama, kalau kita lihat dari gambaran ini ya, kemah atau bait suci di padang gurun itu ada apa ya? Ada pagar yang melilinginya, lalu ada pintu masuk yang paling bawah. Anda bisa lihat situ ya. Ada pintu masuk paling bawah, pintu atau gerbang masuk. Lalu kemudian itu adalah ada outer courtyard, ada pelataraan. Di pelataran itulah Anda harus apa? Dipotonglah di situ dombanya, lalu ada mezbah pembasuh untuk imam. Lalu hanya imam yang boleh masuk ke bilik yang suci. Yang pertama itu adalah the holy place, adalah bilik yang apa? Kalau Anda lihat di atas ini, itu adalah bilik yang suci. Lalu kemudian ada bilik yang maha suci, yang paling atas itu ya. The most holy place, bilik yang maha suci. Dan bilik yang maha suci ini hanya boleh dimasuki hanya oleh imam besar 1 kali 1 tahun. 1 kali. Tapi 1 kali 1 tahun. Tapi imam biasa boleh masuk pada saat mereka menerima korban persembahan yang domba yang sudah dipotong, darahnya itu dibawa masuk oleh seorang imam ke bilik yang suci, lalu kemudian dia percikkan darah tersebut ke tirai yang memisahkan antara bilik yang suci dengan bilik yang maha suci. Tapi pertama-tama Anda harus masuk dulu kemana? Ke pintu masuk, pintu gerbang. Itulah sebabnya semua ini menandakan bagaimana proses atau struktur kita untuk apa? Disatukan kembali dengan Allah. Ya, kita harus masuk terlebih dahulu ke pintu gerbang. Ya. Tidak heran Yohanes 10 ayat 9 katakan apa? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Atau dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita tidak dapat diselamatkan. Ya mungkin Anda akan banyak bertanya, wah kalau dia hanya Yesus, ya ayat ini katakan hanya Yesus. Wah kalau begitu yang selamat itu hanya orang yang percaya kepada Yesus. Kita tahu keselamatan itu Tuhan yang akan tetapkan. Tetapi ayat ini sudah katakan dengan jelas bahwa tidak ada nama apa? Tidak ada nama lain. Dan saya percaya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang timbul, ya saya cuma bilang ya, kalau kita mempercayai Alkitab itu adalah sebagai firman Tuhan, maka inilah yang apa ya? Inilah yang firman Tuhan nyatakan. Oleh sebab itulah tugas kita menyebutkan, membawakan nama Yesus. Kenapa? Untuk disatukan kepada satu persekutuan dengan Allah. Salah satu syarat juga adalah apa? Baptisan. Dan melalui baptisan apa yang disebutkan? Nama siapa? Dibaptiskanlah kita dari nama apa? Bapa, Putra, dan apa? Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan apa? Roh Kudus. Kenapa? Karena tidak ada nama lain. Keselamatan itu apa? Dapat diperoleh. Ya, inilah firman Tuhan. Katakan. Tentunya andai katakan, "Aduh pendeta, bagaimana kalau ini orang dia di pedalaman, dia tidak benar mendengar nama Yesus dan lain sebagainya, lalu tapi dia menghidupkan kehidupan yang baik dan benar, apakah dia berada dalam kerajaan surga?" Kalau itu untuk berada dalam kerajaan surga, itu bukan urusan saya atau saudara ya. Itu adalah urusan Tuhan. Ya, untuk tentang siapa yang akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi untuk keselamatan itu, dikatakan di sini apa ya? Menurut ayat ini, tidak ada nama lain. Karena pintu masuk ke hadirat Tuhan. Kenapa? Ini simbol apa? Ka'bah ini adalah simbol apa? Simbol kehadirat Tuhan. Bagaimana kita disatukan kembali kepada Tuhan. Dan untuk disatukan kembali kepada Tuhan, harus masuk melalui siapa? Harus masuk melalui Yesus. Dan itulah sebabnya, pada saat kita melihat Ka'bah ini, kita sudah lihat ada halaman luar, outer courtyard.
Lalu ada the holy place, bilik suci. Lalu ada yang ketiga itu ada 3 bagian adalah bilik yang maha suci, ya. Bilik yang maha suci. Dan ketiga hal ini melambangkan semua hubungan yang menghubungkan kita kembali dengan Allah. Yaitu pertama-tama adalah 3 proses keselamatan. 3 proses keselamatan. Bagaimana saudara dan saya diselamatkan? Kita tidak diselamatkan oleh sebab perbuatan-perbuatan kita. Kita diselamatkan dengan satu proses yang pertama. Yang pertama sebelum masuk proses yang kedua, ya. Proses pertamanya adalah disebut dengan istilah justification. Kita dibenarkan. Ya, kita dibenarkan oleh Yesus, bukan oleh usaha-usaha kita. Ya, kita hanya dapat dibenarkan oleh sebab Yesus yang mati di kayu salib. Itulah sebabnya kita dapat apa? Menerima dia, tawaran dia. Kamu mau saya sudah mati di kayu salib. Saya sudah mati supaya kamu dapat dibenarkan. Maukah kamu menerima justification ini, proses pembenaran ini? Lalu kita apa? Ya Tuhan, dalam iman kita apa? Percaya, oke Tuhan, saya menerima kasih karunia. Tapi itu baru proses pertama. Itu baru proses pertama. Setelah kita dibenarkan melalui apa? Penerimaan kita kepada Yesus, kita harus masuk kepada proses yang kedua yang disebut dengan apa? Proses pengudusan. Ya, jadi tidak cukup apa ya? Domba tersebut disembelih di outer court, di halaman luar, domba disembelih itu melambangkan apa? Proses pembenaran. Tapi proses pembenaran itu tidak cukup di situ. Darah domba tersebut seorang imam biasa bawa masuk ke dalam untuk dipercikan di mana? Di tirai pemisah antara bilik yang suci dengan bilik yang maha suci. Kenapa? Karena kita harus masuk dari proses pembenaran, kita harus masuk ke poin yang kedua, yaitu proses apa yang kedua ini? Proses pengudusan. Kita dibenarkan, kita menerima Yesus, kasih karunia-Nya melalui iman. Lalu kita jangan apa? Jangan terus hidup dalam dosa. Firman Tuhan katakan apa kepada wanita yang dibawa kepada Yesus? Yesus katakan apa? Go, pergilah, tetapi jangan berbuat apa? Dosa lagi. Go and sin no more. Artinya, bukan berarti kita tidak boleh berdosa lagi, atau kita jangan berdosa lagi, tetapi kalaupun kita jatuh lagi, kita harus selalu apa? Bangkit kembali dengan kata lain, ya. Dan itulah kita masuk dalam satu proses yang kedua yang disebut dengan sanctification, yaitu apa? Proses pengudusan. Kita dikuduskan, ya. Kita kemudian apa? Kita dikuduskan dengan firman Tuhan. Kita bagaikan apa ya? Bagaikan apa ya? Emas. Bagaikan emas yang harus selalu dimurnikan. Dimurnikan itu bukan langsung jadi emas itu langsung dimurnikan. Ada proses-proses pemurniannya, dibakarlah. Jadi dengan kata lain, kita akan selalu berjalan walaupun mungkin setelah kita dibenarkan mungkin jatuh bangun, tapi kita dapat apa? Berjalan terus dalam proses apa? Pengudusan tersebut. Sampai kemudian tiba di mana? Sekali setahun setelah domba disembelih di outer court, di altar of sacrifice, lalu kemudian darah dimasukkan di apa? Di bilik suci. Lalu sekali setahun imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Artinya disinilah kita masuk ke proses yang ketiga dari keselamatan itu adalah apa? Setelah kita dibenarkan, kita masuk kepada pengudusan. Lalu setelah kita masuk pada proses pengudusan, maka terakhir kalinya kita masuk kepada proses glorification atau pemuliaan. Kita dimuliakan, kita diterima, kita disatukan sekali setahun. Maka seluruh umat itu apa? Di apa ya? On the day of atonement, ya. Di hari grafirat, the day of atonement, kita disatukan kembali dengan Allah pada saat itu. Pada saat kita disatukan itulah kita dimuliakan. Kita masuk kepada proses yang terakhir dari proses keselamatan, yaitu pemuliaan. Tapi itulah 3 proses keselamatan. Tapi itu bukan hanya melambangkan 3 proses keselamatan, tetapi Ka'bah Bait Suci ini juga melambangkan 3 fase pelayanan Kristus. Kristus tidak langsung langsung kelar semuanya, tapi ada 3 fase. Fase pertama adalah pada saat Yesus datang ke mana? Pada saat Yesus datang ke dunia, dilahirkan, lalu kemudian dia melayani, dan kemudian dia apa? Dia apa? Mati di kayu salib.
Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib itu adalah proses yang terjadi di halaman luar. Disitulah domba disembelih di halaman luar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu, ada imam besar yang masuk memercikkan darah dari anak domba, itu dia mana? Di tirai pemisah. Itulah proses kedua, itu adalah setelah Yesus mati di kayu salib, kemudian Yesus naik ke surga, apa yang Yesus sekarang lakukan bagi kita? Dia melakukan mediasi keimamatan bagi kita. Dia sedang berada saat ini di mana? Di bilik yang suci. Dia sedang berada di bilik yang suci. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ya, proses ketiga itu kemudian terjadi setelah Yesus disalibkan. Dia menjadi korban substitusi, korban pengganti saudara dan saya. Seperti apa yang dia lakukan di halaman luar. Lalu setelah dia diangkat ke surga, dia masuk ke bilik yang suci. Dia sedang melakukan proses apa? Mediasi bagi kita, proses keimamatan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah kita melihat dari Daniel ya, pasal 8, setelah tahun 1844, disitulah fase terakhir dilakukan oleh Yesus dari pelayanan Yesus. Ya, dia bukan hanya menjadi mediasi keimamatan, tetapi pada saat juga dia menjadi apa? Memasuki proses yang ketiga di bilik yang maha suci. Menjelang kedatangannya, Yesus melakukan proses pelayanannya sebagai dalam proses penghakiman terakhir. Itulah sebabnya kita mengenal istilah pre-advent judgment. Ya, penghakiman menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu penghakiman yang dikhususkan kepada orang-orang benar. Kenapa mereka itu namanya harus tetap berada di dalam kitab atau buku keselamatan atau buku kehidupan? Itulah proses yang apa? Yang terjadi setelah tahun 1844 di akhir daripada nubuatan 2300 petang dan pagi. Saya pernah buat seminar tentang ini dulu ya, tahun yang lalu tentang the pre-advent judgment ini ya. Mungkin satu waktu kita bisa ulangi kembali tentang hal tersebut. Pada saat Yesus masuk ke fase pelayanan di penghakiman terakhir. Jadi inilah saudara-saudara. Pada saat perjanjian itu dibuat, perjanjian itu memiliki apa ya? Tujuan untuk apa? Perjanjian kepada Adam dan Hawa, kepada Nuh, kepada Abraham, dan khususnya kepada orang Israel di Gunung Sinai. Perjanjian itu memiliki maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Yaitu apa? Untuk membawa umat manusia kembali ke hadirat siapa? Kembali ke hadirat Tuhan. Dan bagaimana kita dapat dibawa kepada hadirat Tuhan, kepada keselamatan tersebut, yaitu melalui apa yang Yesus lakukan bagi kita. Kita saat ini sudah melihat apa yang Yesus telah lakukan. Tetapi orang-orang Israel di zaman Musa hingga di zaman Yesus, mereka belum melihat apa yang Yesus lakukan. Yang mereka lihat adalah apa yang terjadi di dalam upacara-upacara di dalam Ka'bah ataupun kemah atau bait suci, mulai di padang belantara hingga Ka'bah Herodes atau Ka'bah Salomo sebelumnya. Dan itulah semua proses itu melambangkan bagaimana manusia dapat dibawa kembali kepada Allah, kembali kepada satu keselamatan yang akan membawa umat manusia, umat-umat Allah yang telah menerima kasih karunia Kristus, dibawa ke dalam kerajaan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita pada saat kita disatukan kembali dengan Allah Bapa. Inilah pelajaran tambahan yang dapat saya berikan pada saat ini. Terima kasih. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.